Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin, yang mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Hari ini saya akan membahas materi tentang ketakutan. Apalagi masa pandemi ya, banyak banget teman-teman yang merasa diliputi ketakutan yang berlebihan. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mensiasatinya, dan bagaimana cara memanfaatkan ketakutan ini. Kita mulai aja videonya. Teman-teman, kemarin saya iseng membuat Instagram story di Instagram saya tentang pertanyaan yang pertanyaannya adalah, apa yang bikin kamu takut akhir-akhir ini? Jawabannya banyak sekali dari follower saya. Tapi jawaban yang paling banyak dari semua responden adalah teman-teman kita ternyata banyak sekali yang diliputi ketakutan pada kematian. Nah, karena kematian ini pembahasannya panjang, pembahasannya juga dalam, saya akan siapkan untuk materi video berikutnya. Kali ini, jawaban-jawaban yang saya munculkan adalah yang saya anggap cukup menarik untuk kita bahas bersama. Yang pertama, ada yang menjawab takut gak dapat kerja di usia yang tidak muda lagi. Nah, ini biasanya ketakutan yang muncul dari teman-teman kita yang bukan PNS, yang tidak mempunyai jaminan keuangan yang pasti, atau mungkin seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga yang kekayaannya turun-menurun gitu, stabil. Biasanya karyawan biasa yang resiko kehilangan pekerjaan bisa kapan aja. Ini karena adanya anggapan bahwa rezeki itu hanya dari pekerjaan. Rezeki itu hanya dari bekerja. Makanya ketika dia merasa semakin tua, dia akan merasa semakin tidak berdaya. Karena yang muda-muda itu saingan semakin banyak. Lulusan SMA, beliau dengan lulusan SMA tahun generasi berikutnya mungkin lebih canggih lagi. Mereka punya skill, lebih tahu tentang teknologi. Sedangkan teman-teman yang lebih senior ya lulusan SMA hanya sebatas itu. Mungkin yang diperlukan adalah fisik, karena mungkin kemampuan intelijensinya sudah berbeda dengan generasi berikutnya. Nah, anggapan bahwa rezeki datang hanya ketika kita bekerja pada seseorang inilah yang akhirnya membuat kita membatasi rezeki kita. Karena takut nggak dapat kerja di usia yang tua, sudah tidak muda lagi. Makanya siasatnya adalah mulai pelajari skill-skill atau satu skill aja. Satu skill tapi khusus. Yang dimana skill ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai penunjang dalam mencari nafkah. Mungkin bisa belajar memasak, bisa belajar digital marketing, bisa belajar skill-skill membuat kue, skill apapun itu yang sekiranya bisa menjadi pembantu ketika nanti kita kehilangan pekerjaan. Bahkan lebih bagus lagi kalau skill ini dilakukan dan mulai dikerjakan di hari ini. Dipelajari hingga akhirnya menjadi mahir sambil mengerjakan pekerjaan pokok. Jadi ketika kita mendapatkan suatu cadangan dalam hal mencari nafkah, kita tidak takut lagi bahwa rezeki itu hanya ketika kita bekerja pada orang lain, ya. Jadi inti utamanya sih ketakutan ini karena selalu beranggapan bahwa cari uang itu hanya lewat bekerja pada orang lain. Susah sih kalau pemikirannya seperti itu. Karena ya fisik semakin tua, semakin kurang produktif, kurang segesit dulu ya. Kemudian pengalaman mungkin kita lebih hebat, tetapi yang muda-muda mereka lebih semangat lagi dalam mencari nafkah. Ya, pengalamannya harus ditambah dengan skill-skill khusus. Jadi silakan pelajari ya. Pelajari apapun yang sekiranya passion, minat, potensinya di situ, kembangkan. Itu akan nolong banget. Kemudian yang kedua adalah takut dengan masa depan. Nah, ini biasanya takut dengan masa depan itu terjadi pada orang-orang yang kurang memiliki rasa percaya diri, tidak berani, penakut.
masa depannya belum terjadi, sudah diantisipasi di hari ini. Ya ruwet lah, udah repot duluan. Jadi ini biasanya orang-orang yang belum apa-apa udah cemas karena memikirkan jangka panjang. Nah, makanya untuk orang-orang yang seperti ini, biasakan punya buku agenda, buku jurnal. Jadi dalam buku ini teman-teman nanti tulis, ada rangkaian untuk 1 tahun, ada rangkaian untuk 5 tahun, ada rangkaian harian. Apa maksudnya? Rangkaian harian misalkan ditulis hari itu mau ngapain aja. Ditulis tuh, mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Walaupun mungkin cuma 2, walaupun mungkin cuma 3. Tetapi kalau ditulis akhirnya dia fokus dengan apa yang bisa dilakukan di hari itu. Kalau sudah selesai dicoret pakai stabilo atau pakai tinta merah misalnya dicoret. Nah, untuk yang tahunan, itu mungkin teman-teman bisa dibantu dengan yang tahunan dan 5 tahun. Itu kalau saya tulis apa saja achievement-achievement yang harus dicapai dalam 1 tahun atau 5 tahun. Ini membantu agar pikiran tidak meloncat kemana-mana. Yang paling efektif adalah biasakan menulis program harian. Hari ini mau apa aja ditulis, ya di rangkaian harian. Kalau sudah selesai dicoret. Ini akan membantu kita fokus tetap berada di hari ini dan tidak mencemaskan masa depan yang belum terjadi, teman-teman. Kemudian jawaban selanjutnya ini unik. Takut rasa sayang ini semakin hilang. Ini teman-teman, kalau teman-teman membaca peta kesadaran dari David Hawkins, itu takut itu levelnya 100, ya, ada di energi force. Sedangkan cinta itu ada di energi power, 500 kekuatannya, luar biasa. Sebetulnya dengan 500 ke 100 itu jauh sekali. Itu kan tingkatan energinya turun menuju sampai 100 itu bermacam-macam ya. Nggak langsung dari cinta turun ke takut, itu masih banyak energi yang harus dilangkahi. Nah, ini jangan sampai ketakutan yang energinya itu cuma 100, karena terus dipupuk, akhirnya mengalahkan yang energinya di level power, kekuatannya 500 itu kalah. Karena sudah diantisipasi duluan dengan rasa takut. Jadi yang harusnya love base itu kalah dengan fear base, teman-teman. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah utilisasi force. Nah, jadi teman-teman di sini alihkan ketakutan kehilangan cinta dari seseorang, dari manusia, dari jabatan, mungkin dari pasangan, dari benda-benda yang kita punya, dengan takut kehilangan cinta dari yang maha pemilik, maha kuasa, yaitu Tuhan. Jadi ketika kemelekatan kita pada takut kehilangan cinta dari manusia, itu lebih berdaya ketika kita merasa takut kehilangan cinta dari Tuhan yang maha kuasa. Kemudian jawaban yang selanjutnya adalah tiba-tiba hilang semangat ngapa-ngapain. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman mampu berbicara dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri, emosi yang muncul, sensasi fisik yang muncul dalam diri kita, itu teman-teman akan mudah baca. Jadi, sensasi fisik, kemudian emosi kita, itu kan sebetulnya notifikasi pemberi pesan atau messenger dari pikiran bawah sadar kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatikan lewat sensasi fisik tersebut, lewat emosi-emosi tersebut. Jadi ketika misalkan tiba-tiba hilang semangat, mau ngapa-ngapain kok nggak semangat, nah coba baca, ada apa sih dengan diri ini? Apa mungkin selama ini kita kurang bersantai, kita kurang rileks, badannya rebahan, tapi pikirannya kemana-mana, menjelajah, meruwetkan banyak hal. Bisa jadi kan? Nah, mungkin ini saatnya teman-teman untuk, kalau saya nyebutnya foya-foya energi. Jadi, energi kita itu dihemat dengan cara yang baik, dengan cara relaksasi, dengan cara, ya leha-leha aja. Karena mungkin teman-teman selama ini kurang menikmati apapun yang muncul di hari ini, di masa kini, kurang mindfulness. Matahari bersinar, pemandangan di kaca, kemudian meja yang ada di rumah, gelas yang ada di rumah, minum aja mungkin dirasa tidak istimewa. Padahal itu kan semuanya harusnya istimewa, harusnya mindfulness. Nah, dengan tidak semangat ngapa-ngapain mungkin dimaksudkan agar kita lebih memaknai apa yang ada di saat ini aja.
nggak harus jauh memikirkan ke depan mau gimana, nggak harus meruwetkan berbagai informasi yang ada di televisi, di media sosial, ya. Jadi mungkin teman-teman juga harus sadar, kita tidak harus selamanya semangat. Teman-teman kebayang nggak? Kalau kita harus semangat, ini mau tidur nih, saya mau tidur, semangat. Saya mau tidur nih, saya harus semangat. Kan nggak bisa begitu. Justru ketika tidur kita nggak boleh semangat, kita harus pasrah, harus rileks. Nggak mungkin kita bisa tidur kalau kitanya itu semangat, kitanya tuh terlalu antusias. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan aja sebagai momen kita untuk mungkin memaknai semuanya dengan cara yang lebih mindfulness lagi.